Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena hanya dengan kesyukuran Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Hanya dengan keimanannya maka semua perkataan dan perbuatan kita akan bisa bernilai ibadah. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah maka makom kedudukan kita akan semakin mulia. Bapak Ibu yang dirahmati, kalau kita beli barang-barang pabrikan, barang-barang produk hasil dari pabrik, apakah itu namanya HP ataupun kas atau yang lainnya, pasti ada namanya petunjuk penggunaan atau manual supaya konsumen itu bisa menggunakan produk dengan semaksimal mungkin. Tetapi yang namanya konsumen, meskipun sudah diberi petunjuk dengan lengkap dengan detail, tetapi ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca. Ada yang bisa baca dengan dan ada yang tidak dengan detail. Sehingga orang itu kalau semakin bisa memahami petunjuknya akan semakin maksimal bisa menggunakan produk yang dibeli. Lalu dalam hidup kita Allah sudah akan petunjuk kepada kita. Di antara kita itu ada orang yang dia bisa memahami petunjuk dengan detail, tapi ada yang kurang detail, bahkan ada yang tidak bisa membaca petunjuk. Sehingga kalau orang itu bisa memahami petunjuk, akan semakin bisa menggunakan waktunya, artinya dengan semakin baik. Maka seharusnya kita berusaha untuk bagaimana supaya bisa memahami petunjuk dengan lebih baik dan lebih besar. Nah, kemudian ada beberapa amal yang itu kalau kita kerjakan akan bisa mendapatkan petunjuk. Yang pertama adalah berdoa kita dalam surat Al-Fatihah. Kita selalu meminta petunjuk dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat ketakwaan.
bukan jalannya orang-orang yang soleh dan orang-orang yang kau sesatkan. Jadi dengan doa tadi diharapkan kita akan semakin lama semakin mendapatkan petunjuk. Nah, selain doa tadi ada juga apa namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah dikatakan sebagai sunnah petunjuk berdasarkan sabda Nabi. Nabi mengatakan, "Man syarahu an yuqawwa ghatan musliman." Barang siapa yang dia senang bertemu besok dalam keadaan orang-orang yang Islam, paling hafid ala hawalnya sholawat, maka hendaklah dia mampu dan mau menjaga itu sholat-sholat sekiranya diandani oleh para mu'adzin. Fa innallaha syara'a nabikum sholatan alaikum. Maka sesungguhnya Allah telah mensyariatkan, Allah telah menetapkan untuk nabinya sholat yang mengadakan sunan dan sholat sunnah petunjuk. Bainahun nabi sunan huda, dan sholat 5 waktu itu termasuk sunnah petunjuk. Kalau diamalkan orang akan semakin mendapatkan petunjuk. Contoh saja, mungkin orang itu awalnya tidak tahu panggilannya sholat berjamaah. Nah kemudian setelah dia melakukan sholat berjamaah, terus diyakinkan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 200 kali dibanding dengan sholat di rumah. Maka kemudian dia terdorong untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Terus ditingkatkan lagi bahwa dikatakan bagi yang laki-laki soft utama yang paling depan. Nabi catat lau ta'lamu ma bintai wasofil awal. Seandainya kalau tahu fadilahnya, pahalanya orang yang ada dan orang-orang yang berada di soft awal, soft depan. Kemudian setiap orang itu ingin mendapatkan soft depan sampai kemudian sampai berundi. Kemudian agama akan berundi. Itu merupakan suatu fadilah. Terus juga ditunjukkan lagi tentang ba'da sholat setelah salam. Ada yang hazard kemudian pergi atau namanya lampatan. Salam terus lempar. Terus beri petunjuk bahwa sebagian amal yang dapat meningkatkan adalah ketika kita sholat, terus kita tuh membaca tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Terus dia menambah lagi, itu namanya sunnah yang membuat petunjuk. Nah, semakin besar semakin sholat petunjuknya, orang itu akan semakin aktif amal-amalnya. Kalau anakku sholat fi buyutikum, seandainya kalian itu sholat di rumah-rumah kamu, kalian sholat halamu muta'aliku fi pribadi, seperti orang-orang yang meneripada atau sholat di rumahnya. Lakukan sunnah Nabi, sungguh kamu akan meninggalkan sunnah Nabi. Kalau kamu sunnah Nabi dan sungguh jika kamu meninggalkan sunnah Nabimu, kamu akan tersesat dari jalan yang benar. Kemudian setan akan menggoda. Sholat ora kudu nang masjid nang omah yo ora apa-apa. Sholat tidak di awal waktu. Nabi bersabda bahwa sholat zuhur itu waktunya dari ketika matahari terbit sampai nanti datangnya waktu asar. Kemudian dia sholatnya di akhir-akhir waktu. Terus sampai kemudian dia mengatakan orang sholat orang popo, nek mati nek nyung disalah orang kampus nek buswargo. Nah,
Maka kemudian semakin lama akan semakin menyimpang. Ya, jadi Bapak Ibu, monggo kita semuanya berusaha untuk bermulazamah, melazimi, membiasakan amal-amal yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya, ini contohnya adalah dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Terus kemudian bagaimana lebih detail tentang sholat jamaah? Maka dikatakan wa ma min rajulin yatatahu fa'sinu tu atau dan tidaklah seorang yang dia bersuci dengan membaguskan pensuciannya, bermakna ketika bisa kita itu wudunya dari rumah, ya. Kemudian wudunya disempurnakan, bagian-bagian anggota tubuh yang harus kita wuduni, ya. Terus kemudian dilengkapi. Memang kalau dalam Quran dikatakan cuma 4, ya, tapi kemudian Nabi juga menambahkan dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Contohnya adalah kita berkumur, ya, terus istinsak dan istinsar, memasukkan air ke dalam dan menyemprotkannya. Kemudian menselasai jari-jari kaki maupun jari tangan disela-selai untuk lebih menyempurnakan, ya. Summa ya'tu ilal masjid, kemudian dia berusaha, niatnya itu untuk datang di masjid, ya. Ila kata Allahu bikulli khatwatin yang kutuha hasanatu, kecuali Allah akan mencatat setiap langkah-langkahnya dengan satu kebaikan, sak langkah satu kebaikan. Nanti kalau perlu aja jangan berusaha untuk ngitung pakai tangkisan, ya, dari rumah kira-kira berapa langkah, ya. Karena kamu biar dan yang kedua dengan tadi Allah akan mengangkat kamu 1 derajat. Ya, aku biar saya turunkan. Yang ketiga, Allah akan menghapus kita keburukan kita. Jadi langkah-langkah kita termasuk ada 3 poin, ada 3 pemanfaatan. Yang pertama menambah kebaikan, yang kedua mengangkat derajat, yang ketiga adalah menghapus kesalahan. Semakin banyak langkah kita ke masjid dan juga pulang dari masjid, maka akan semakin banyak kebaikan kita, semakin tinggi derajat dan semakin banyak surga yang dihapuskan. Walaqad ra'aituna wa ma yalqahu anha illa munafiqun makrumun, ya. Dan pada zaman Nabi dulu, Nabi atau sahabat itu tidak melihat orang yang dia mati sholat sama kecuali orang-orang yang munafik yang jelas kenifakan. Salah satu ciri orang adalah wa idza qawmun kusala, ya. Orang yang ketika dia sholat, mereka sholat dengan malasnya. Waktu kemudian ditunjukkan yang pertama dengan mengundur waktu, ya. Selagi adan durung koma, ya. Selagi koma durung amin, gitu. Selagi durung salam, ya. Orang sholat di lintang durang opo, ya. Namanya orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, walail makilah kalian, dan orang munafik itu ketika sholat tidak ingat Allah, kecuali ingatnya cuma sedikit. Sehingga Bapak Ibu kalau kita cermati, sholat orang munafik itu biasanya agak cepat-cepat, ya. Kemrusung bendang kampung, ya. Sehingga dia tidak ingat kepada Allah saja, hanya seperti tadi. Makanya berusahalah sholat itu dengan khusyuk, ya, dengan tumakninah, boten sabar mawon, ya. Kemudian Bapak Ibu khususnya untuk yang mengimami siapapun orangnya, ya.
kalau bisa orang yang imam itu orang-orang yang lebih paham terhadap agama. Kenapa seperti itu? Karena imam itu akan mewarnai makmumnya, ya. Kalau imam sudah sholatnya baik, khusyuk, ya, kemana akan menjadikan makmumnya juga seperti itu. Di kajian diterangkan setelah sesuatu ada orang yang paha cuma 1/10, ya, ada 1/9, 1/8, ya, 1/6 dan sebagainya, sampai cuma setengah, ya. Dan ketika ditanya apa penyebabnya? Penyebab adalah sedikit banyak orang itu ingat ketika sholat kepada orang. Jadi kalau orang itu banyak Allah, maka akan mendapatkan poin yang banyak, dan sebaliknya kalau tidak banyak maka poinnya juga sedikit. Jadi kalau jadi imam, ya, imamnya tahu makna apa yang dibaca, ya, imamnya memahami apa yang dibaca, kemudian banyak, maka nanti Allah juga akan mendapatkan poin yang tinggi. Ini terutama yang saya monggo berusahalah untuk menjalankan suatu amal-amal yang utama, supaya Allah juga akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Nah, kalau sholat jangan kemudian jadi baik semuanya, maka kita akan menjadikan orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang yang lebih baik, ya, baik di dalam rumahnya maupun di dalam tempat yang lainnya, ya. Kemudian walau karena dulu, dan sungguh-sungguh ada orang yang yutabiyu hatta baina rasulaini, orang yang dia sampai digotong, ya, sampai didadang dua orang, satu kan satu kiri, karena nggak bisa jalan, hatta yukoma fil sofi, sampai ditegakkan di dalam itu karena fadilahnya sholat berjamaah, sampai yang nggak bisa jalan pun terus dibawa ke masjid, ya. Seandainya hanya untuk ilustrasi, Pak Lurah memberikan pengumuman kepada warga, wahai warga, besok ada pembagian uang di kelurahan, etong jiwa, ya. Setiap jiwa 1 juta, jam 7 pagi, ya. Terus penjalanan enten bae sing boten saged nampa, ya. Kene kan boten kelana boten. Kira-kira boten kelana boten. Itu Pak napa? Beca apa ojek, ya. Ojek 20 entuk 1 juta. Jadi sampai orang kalau memahami dengan sholat berjamaah, ya, tidak jalan akan diperjalankan, digotong sampai di sholat berjamaah. Itu kalau tahu, ya. Makanya kepada saran memang perlu sangat berpada kehidupan kita, ya. Semakin besar petunjuknya, semakin yakin akan semakin bersemangat, dan sebaliknya kalau itu petunjuknya cuma sedikit, ya, nggak begitu jelas, ya, maka kemudian akan timbul namanya kemalasan tadi. Maka misalnya berusaha untuk bisa mendapatkan sunnah-sunnah petunjuk, terus kemudian dilakukan, dikerjakan dengan ikhlas aja, sama-sama ada yang tidak. Terus kalau orang sudah bermula zaman dengan sholat berjamaah, mendapatkan petunjuk, maka itu akan menjadikan kebaikan pada diri tersebut. Imam Yunus bin Ubaid berkata bahwa khoslatani idza sholata minal abdi sholata ma sewahuma. Ada 2 perkara yang jika itu baik, maka semuanya akan jadi baik. Bahwa sholatu wa lisanu, yaitu sholatnya dan lisan. Jadi kalau orang itu sholatnya baik dan lisannya baik, maka semuanya akan jadi baik. Dan sebaliknya,
Kalau orang tuh sholatnya masa tidak baik, enten di sana namanya sholatnya bering, ya. Nek koper kali nek eling, ya. Koper ning boten eling ora sholat. Eling boten apa nggih ora sholat. Kita sholatnya nek pas koper kali nek pas nembe sholat, ya. Atau juga yang lainnya. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sholatnya dilakukan saja dengan senengnya diri. Ya, kalau kita perhatikan sholat itu untuk Allah, kita harus berusaha bagaimana supaya sholat diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, nama Ibu. Seberapapun amal kita itu nggak ada masalah kalau tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Baliknya meskipun sedikit tapi kalau kita akan lebih bermanfaat. Apalagi kalau kita bisa beramal dengan amal yang banyak tadi juga diterima oleh Allah Ta'ala dan suatu hal yang lebih baik. Makanya kami berusaha untuk mengembangkan sholat kita dengan cara memahami syarat dan rukunnya dan fadilah-fadilahnya. Ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, orang yang mau dan menjaga sholat maka dia akan mendapatkan sinar. Ya. Nabi bersabda ketika dijelaskan tentang sholat, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang dia mampu menjaga sholatnya, karena nurun maka baginya ada nur, ada cahaya dalam kehidupannya. Semakin ada banyak maka akan semakin mampu untuk menjalankan mana-mana yang besar, yang benar. Wa burhanan, dan sebagai burhan, sebagai pembeda antara yang baik dengan yang jelek, antara yang utama dengan yang tidak utama. Ya, semakin mau mendasar kemudian ada pilihan, ya, mencari harta rezeki itu sing penting sing berkah nopo sing kata bagus, sing kata tur berkah tur kata, ya, daripada sedikit tidaklah lebih banyak dan berkah. Alhamdulillah. Sudah dapat harta yang banyak, kemudian bagaimana menggunakannya? Ya, awalnya pertama digunakan untuk membayar apa yang jadi tanggung jawabnya untuk istri dan anaknya dan seterusnya. Ya, atau kan ada yang lainnya. Kita punya tetangga kanan kiri depan belakang. Ya, itu adalah lahan-lahan untuk mencari kebaikan-kebaikan. Ya, kita akan berusaha untuk banyak berbuat kepada tetangga kita. Lalu nanti dalam hal apa? Memberikan salam sekali. Jadi semakin sempurnanya akan semakin baik, dan tadi semakin kita bisa memisah-misahkan yang pertama baik dengan buruk. Ya, sama-sama baiknya atas dan buruk, kita pilih yang lebih tinggi dan seterusnya. Ya, maksudku monggo berusaha untuk mencari sinar-sinar dari sholat kita. Wanajatan yaumal qiyamah, dan sholat itu akan menjadi amal yang dapat menyelamatkan pada hari kiamat. Di hadis yang dikatakan oleh itu bahwa awalu ma yuhasabu dalam yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama yang awal-awal akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Padahal sholat maka ketika sholatnya baik akan selamat dan dia akan masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang sholatnya jelek maka dia akan celaka. Ya, kemudian dengan sholat yang baik maka nanti kita akan bisa selamat masuk ke dalam surga. Di hadis katakan juga, barang siapa yang bagus sholatnya maka semuanya akan dijadikan bagus semuanya, sedekahnya puasa akan jadi lebih baik.
Dan yang ternyata akan juga begitu, akan diteliti amal-amal yang hanya sangat detail ya. Maka dengan membaguskan sholat itu orang kan semakin mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena nanti Bapak Ibu juga bahwa sholat yang baik akan menjadikan terhindar dari perbuatan tidak mungkar. Kemudian wa malam yuhafid alaiha, dan barang siapa yang dia tidak menjaga sholatnya, gak menjaga waktunya, gak menjaga tata rukunnya, lam yakun lahu nur, maka baginya tidak punya cahaya. Orang saja maka akan jadi gelap. Dan ketika itu antara baik dan buruk sama-sama tidak kelihatan. Terus kalau kita cermati Bapak Ibu, kemudian kadang-kadang orang percaya yang penting untuk upaya bukan kemudian tidak diperhatikan karena apa, nggak ada cahaya. Demikian untuk amal yang lainnya. Dengan tetangganya, wis rawuh sing penting aku itu oke. Kemudian apa buat yang tidak baik pada tetangganya, untuk yang lainnya. Wala burhanun, dan tidak ada burhan yang bisa memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, yang halal sama tidak bisa dipisahkan. Atau yang lainnya yang utama dan tidak dipisahkan, dianggap sama saja. Wala najatun, dan besoknya tidak akan jadi orang-orang yang selamat. Wa kana yaumul qiyamati, dan besok pada kiamat orang-orang yang tidak bisa menjaga sholat itu akan dibangkitkan ma'a Qarun, bersama Qarun wa Fir'aun wa Haman, tiga serangkai yang mengkafiri Nabi Musa. Fir'aun adalah rajanya, Haman adalah patihnya, orang adalah orang kaya di antara mereka. Semuanya sepakat untuk mengkafiri Nabi Musa. Dan Bapak Ibu, akhirnya apa? Haman dan Fir'aun ditenggelamkan di laut. Dan Fir'aun ditenggelam di daratan. Ketiganya dibinasakan karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Lah kalau dibangkitkan dengan Fir'aun dan Qarun, artinya Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang tidak baik dan akan masuk ke dalam neraka. Makanya memang harus berupaya untuk bisa membaguskan sholat kita. Untuk kaifiahnya, tata caranya monggo, kalau yang belum bisa diadakan kajian khusus untuk membahas masalah sholat, bagaimana takbirnya, bagaimana cara sedekapnya, rukuknya, sujudnya dan sebagainya, kaifiahnya, kemudian bacaan-bacaannya, fadilah-fadilahnya dan sebagainya, sehingga dengan upaya kita baca sholat itu diharapkan sholat akan semakin baik, kemudian kita akan bisa menikmati nikmat sholat. Kalau menikmati makan sudah biasa orang bisa, tapi menikmati tidak orang bisa. Maka kita harus berusaha bagaimana supaya bisa menikmati sholat. Kalau saya menikmati sholat akan timbul namanya kesenangan untuk sholat. Sehingga ketika dengar adzan alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa menikmati sholat, adanya merasa terpaksa. Padahal kok wis adanya ini kok, merasa suatu apa hal yang membebani. Karena apa? Belum bisa menikmati sholat. Oleh itu semuanya itu pakai proses. Maka kita harus bergerak untuk berproses dengan kesabaran masing-masing. Kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita sehingga menunaikan sholat atau itu disertai dengan suatu keikhlasan, dengan kesenangan, boten rumangsa terbebani dengan amal-amal tadi. Dan ada untuk kita semuanya yang akan menyelamatkan besok dari kalau namanya dengan kita bersama.
amalnya bisa masuk ke dalam surga tanpa dari neraka. Jadi semoga Bapak Ibu hamba Allah yang diberi petunjuk dan tata berita sehingga kita bisa mengamal dengan yang lebih tepat dan lebih asli. Mungkin itu yang harus saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum